Assalamualaikum. Di sini aku mau jelasin ya perbedaan P3K khusus dan P3K umum. Nah, di sini misalnya aku cari ya untuk PP3K yang teknis, prodi P3 administrasi itu ada beberapa formasi yang udah muncul ya, udah di share, maksudnya udah di-upload pengumumannya di website ASN atau di website SSJASN. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, jenis pengadaan itu ada jenis PPK teknis khusus dan PPK teknis umum. Nah, apa sih bedanya? Nah, jangan sampai keliru dan berkas kalian ketolak cuman gara-gara ini ya. Nah, yuk kita belajari di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya tahun 2023 nomor 684. Di sini dikatakan bahwa mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional ya, berarti itu untuk P3K teknis. Nah, di sini ya udah ada, kita bisa lihat sendiri. Di sini dijelaskan bahwa jenis kebutuhan pemerintah itu dengan perjanjian kerja tahun 2023, tahun anggaran 2023 meliputi khusus dan umum. Nah, kriteria pelamar bagi khusus sebagaimana dimaksud itu X tenaga honorer kategori 2. Ingat ya. Nah, atau yang kedua satu lagi tenaga non aparatur sipil negara, tenaga non ASN. Jadi yang udah pernah bekerja di tempat itu udah jadi X THK 2 ataupun pernah menjadi tenaga non ASN. Nah, sebagaimana X tenaga ASN sebagaimana dimaksud diktum ketua huruf A adalah XTHK yang telah terdaftar dalam pangkalan database BKN. Nah, ya jadi pastikan dulu kalian udah masuk ke sini atau belum gitu. Jadi kalau kalian belum masuk ke sini ke tenaga khusus, maka kalian jangan pilih di formasi itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang formasi P3K syarat lainnya juga ya, tenaga non ASN sebagaimana dimaksud dan diktum kedua huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman paling sedikit 2 tahun terus-menerus pada instansi yang dilamar. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, paling singkat 2 tahun. Pada jenjang pemula, terampil mahir penyelia dan ahli pratama. Kalau untuk paling singkat 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Paling singkat 5 tahun untuk jenjang ahli madya dan paling singkat 7 tahun untuk jenjang ahli utama. Pengalaman sebagaimana dimaksud diktum dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen. Jadi kalau dosen itu berarti tidak menganut kepada pengalaman yang di sini ya teman-teman. Oke, jadi setiap pelamar pada jabatan fungsional dosen wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ya, maksudnya itu boleh di yang swasta ataupun negeri, tapi udah pernah ngajar gitu. Paling singkat 2 tahun, jadi pada jenjang asisten ahli. Paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan doktor ya, S3 pada jenjang lektor, dan paling singkat 5 tahun. Nah, jadi sama aja sih sebenarnya, cuman beda tingkat tahunnya aja. Oke, udah jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian termasuk XTHK 2 beruntung ya, tinggal cukup-cupin nilainya aja. Kalau misalnya kalian pelamar umum, kalian juga masih punya satu ketentuan ya, kalian harus punya pengalaman kerja pastinya minimal 2 tahun serendah-rendahnya. Oke, itu aja informasi dari aku. Kalau kalian kurang jelas boleh langsung aja download di peraturannya ya, biar
nggak rugi siap-siapin berkas, capek-capek daftar, tapi malah ketolak berkasnya. Sekian dari aku, terima kasih, assalamualaikum.